Saya Pangdis Romo. Ya, Saya penganut politeis. Politeis Romo, politeis. Uh, saya pak saya penganut politeis Romo. ya. Engkau lahir dari keluarga Protestan, keluarga Katolik, dibaptis. Uh, di apa di KTP orang tua saya Hindu, soalnya saya Kalimantan. Oh ya, berarti engkau tidak pernah dibaptis, engkau tidak pernah di apa? Oke. Tapi saya di lingkungan saya banyak punya teman dari Katolik, Protestan juga. Jadi saya tuh sempat berdiskusi, bertanya tentang tentang agama lah. Dan saya jujur ada satu kalimat dari teman-teman saya khususnya Katolik yang membuat saya nggak bisa tidur. Uh, Dia bilang gini, apa betul Romo, katanya firman Allah itu Yesus Kristus, bukan Alkitab. Alkitab itu kitab suci yang disusun oleh orang-orang suci. Nah, itu yang saya sangat-sangat gak bisa tidur. Itu yang pertama. Terus yang kedua Romo, saya ini sering ke sering ke luar negeri. Pak, yang pertama dulu, supaya saya jangan lupa. Ya, yang pertama itu dulu. pertanyaan saya. Apa betul itu Romo? Ya. Ya, sangat jelas. Oke, kita harus bisa membedakan Alkitab dari firman Allah, oke? Firman Allah itu siapa? Ini penting sekali. Yohanes 1 ayat 1, bantu dulu. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman ini ayat 14 menjadi apa? Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, tahan Erlin situ. Jadi firman ini jujur Allah menjadi manusia. Dan bagaimana jadi Alkitab? Ini penting sekali, oke. Yohanes yang sama, kena 1 Yohanes 1 ayat 1. Bagaimana engkau bilang tentang firman ini? Kita menulis, para rasul menulis. Oke, tetapi di sini Yohanes mendefinisikan bagus sekali. 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu. 1 Yohanes 1. Satu surat. Oh ya, ini. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Lanjut ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Oke, tahan dulu di situ. Sekarang di 2 Yohanes, engkau kenaik 2 Yohanes 1 ayat ke-12. Erlin, engkau siap di Yohanes, Injil Yohanes 21 ayat 25. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Tahan dulu. Tahan dulu. Ufa. Sungguh pun masih banyak yang harus kutuliskan tentang Yesus itu. Lanjut. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurna sukacita kita. Karena itu Yohanes yang sama, Erlin, di bab 21 ayat 25 omong tentang apa? Semua tertulis atau tidak bisa tertulis semuanya tentang firman itu? Yohanes 21 ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus
Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bapak, karena itu tidak bisa mengidentifikasikan, mereduksikan tentang firman hidup Yesus itu hanya di dalam Alkitab Tertulis. bisa mengerti. Karena itu orang Katolik bilang begitu. Itu. Tidak bisa menyamakan Alkitab Itu dengan jujur. firman. Jujur itu mind blowing banget sih Romo, karena di lingkungan saya juga seperti itu kan, banyak juga yang Protestan yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu ya Alkitab gitu loh. Tapi teman saya yang Katolik bilang enggak, firman Tuhan itu Yesus Kristus begitu loh. Dan sebagai penganut politeis juga saya kagum banget gitu, karena memang khas banget ini, yang kalimat ini khas banget sampai saya sendiri nggak bisa tidur gitu loh. Nah, karena saya kan sering keluar negeri gitu loh Romo, saya sering keluar negeri bekerja dan sebagainya macam untuk mencari pundi-pundi uang gitu. Dan saya ngelihat gitu, pas saya pulang ke Indonesia gitu, banyak perdebatan agama, dan saya tuh di kuliah saya juga begitu Romo. Jadi di kuliah saya itu dijelaskan bagaimana kebebasan, bagaimana demokrasi, bagaimana liberalisme dan lain sebagainya macam. Tapi karena saya kan kuliah hukum ya, saya kuliah hukum. Nah, tapi ada satu yang membuat saya itu agak tersentak sedikit gitu loh. Kenapa agama itu bisa menghasilkan sebuah peradaban, dan kenapa agama itu harus memiliki satu otoritas. Nah, misalnya begini Romo, karena saya kuliah hukum, seluruh mazhab keadilan di dunia, khususnya di Indonesia, itu masih mengambil satu tokoh, namanya Santo Thomas Aquinas, masih terpakai sampai sekarang, menjadi wujud dari peradaban keadilan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, yang pengen saya tanyakan begini Romo, kenapa otoritas itu bisa menghasilkan sesuatu sangat-sangat mapan dan bisa dipakai ribuan tahun, sedangkan orang-orang yang merasa reformis, orang-orang yang merasa bebas, itu justru mereka itu tidak menghasilkan apa-apa, justru perpecahan begitu loh. Jadi merasa reformis tapi tidak menghasilkan apa-apa, tapi di satu sisi dia tunduk dan patuh pada satu agama dan satu otoritas, bisa menghasilkan hal-hal yang sangat besar. Misalnya Thomas Aquinas tentang keadilannya, atau Gustavo Gutierrez tentang pembebasannya gitu loh. Teologi Gustavo Gutierrez yang di Peru kalau nggak salah ya. Di Brasil. Nah, ya itu maksudnya orang-orang dia teologi pembebasan. Imam. Nah, maksud saya Imam. Ya, kenapa orang yang justru tunduk pada otoritas bisa menghasilkan sesuatu yang sangat mapan begitu loh. Nah, sepenting apa otoritas terhadap keagamaan ini Romo? Mungkin begitu ya. Sangat penting. Sangat penting. Oke. Pertama tuh kita analisa di sini di dalam Hakim-Hakim, bantu dulu 21-25. Tanpa otoritas, apa yang terjadi? Kaos. Kenaik atau Erlin sekarang kau tugas Hakim atau kenaik ya. Hakim-Hakim 21 ayat 25. 21 Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang menurut pandangannya sendiri. Jika tidak ada otoritas, maka semua orang akan melakukan sesuai dengan yang dipikirkan. Futu Fafa, apa yang terjadi kalau semua orang melakukan sesuai dengan apa yang dipikirkan? Jalan sendiri-sendiri, Romo. Betapa pentingnya otoritas karena di situ. Kalau tidak ada raja, tidak ada otoritas, maka semua orang akan melakukan apa yang dipikirkan. Subjektivisme dan relativisme. Kaos atau tidak kaos di situ? Chaos pasti, kacau.
Kacau. Futufata. Contohnya engkau adalah kapten. Yang di dalam engkau adalah kapten. Oke. Tetapi di bawahmu ada juru mesin. Oke. Di bawah kan ada juru mesin. Juru mesin akan menaikkan kenok kecepatan atau turunnya sesuai dengan perintahnya siapa? Kapten pastinya. Bayangkan kalau di situ ada 60.000 kapten, apa yang terjadi dengan juru mesin? Bikin kapal sendiri-sendiri mungkin, Romo. Iya, maksudnya begitu. Kan juru mesin bingung nih. Mau bagaimana? Contoh kita ambil dalam peperangan. Engkau nih prajurit di barisan depan. Oke, bisa mengerti. Prajurit akan menyerang atau tidak menyerang dengan satu komando atau dengan banyak komando? Satu komando, Romo. Bayangkan di situ ada 60.000 jenderal. Apa yang terjadi di depan? Mungkin jenderalnya sikut-sikutan, Romo. Iya, ikutan antara jenderal Atau dulu. perpecahan Lu lagi, mau apa? chaos. Lu mau apa? Lu mau bingung kan? Prajurit yang ada di depan mau serang atau tidak? Bingung. Sekarang kita lihat. Betul, Romo. Sekarang kita lihat teman-teman. Kita ambil pakai nakoda tadi. Kita ambil pakai nakoda, contoh nakoda dalam Lukas 5 ayat ke-10. Siapa? Sekarang naik Erlin ya. Ya. Injil Lukas 5 ayat 5 ayat 10. 10. Bab 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Di situ ada 2 orang lain lagi, Fubu Bapa, yaitu Yohanes dan Yakobus. Contoh kecil. Tetapi yang diperintahkan untuk menjala siapa di situ? Ketiganya atau hanya satu? Simon. Satu. Hanya Simon. Padahal di situ ada Yohanes dan Yakobus. Berarti Sekarang- betapa pentingnya sebuah agama punya otoritas ya. Pentingnya, kenapa? Karena kita kembali ke Yesekiel. Yesekiel 34. Ini kita lihat bagaimana pentingnya otoritas. Yesekiel 34. Ayat ke-16. Di situ Tuhan bilang, Yahweh bilang, akulah gembala yang baik. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gebuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ayat 15, Yahweh bilang dia adalah gembala. Aku sendiri mengembalakan domba-dombaku, dan aku membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yahweh ini, Allah ini adalah gembala. Sekarang ayat 22, dia percayakan ke beberapa gembala. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi bangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Sekarang 23-nya, diangkat berapa? Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Lanjut. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Aku Tuhan yang mengatakan. Dan aku angkat satu gembala atau banyak gembala di situ, Bapak? Satu. Sekarang kita bandingkan dengan perjanjian baru. Erlin, sekarang tugasmu. Yohanes 10 ayat 11. Siapa yang jadi gembala di situ? Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik,
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus bilang dia adalah gembala yang baik. Sekarang dia mau, ayat 16, semua orang berada di dalam satu kegembalaan dan satu kawanan atau tidak? Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak mau tahu siapakah satu gembala ini? Seperti Yahweh dalam perjanjian lama mengangkat satu gembala, itu Daud, supaya menjadi gembala dan raja. Sekarang kau mau tahu Yesus angkat siapa untuk jadi gembala? Engkau mau tahu? Siapa, Romo? Yohanes 21 ayat 15, ayat 16, ayat 17. Satu orang. Erlin. Yohanes 21 ayat 15, ayat 16, ayat 17. 15 Sampai 17. sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata padanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Fafa. Engkau tahu Siap, Romo. semua kawanannya Kristus harus digembalakan oleh satu otoritas atau tidak di situ? Harus, Romo, satu otoritas. Satu otoritas. Kenaik, engkau siap. Kisah 15 ayat 7. Tetapi lanjut, Erlin. Bagaimana Yesus menubuatkan kematiannya Petrus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini, Tahan dulu. Hanya satu rasul yang Yesus nubuatkan kematiannya. Lanjut. dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Aku. Mereka berdua sendiri. Ikutilah aku. Otoritas. Sekarang dia harus gembalakan semua kawanan Yesus. Dan hanya satu dari para rasul yang Yesus berdoa secara khusus untuk dia. Engkau tahan di kisah, kenaik. Sekarang Lukas 22 ayat lain, bantu selesaikan dulu. Lukas 22 ayat 31. Siapa yang dia telah angkat jadi pemimpin, jadi gembala, dan dia doakan secara khusus. Kenaik, engkau siap kisah 12 ayat kelima dulu. Setelah Erlin baca ini. Erlin, Lukas 22 ayat 31. Lukas 22 ayat 31, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum." Simon, Simon, iblis memaksa saya untuk memecah belahkan kalian semua.
Lanjut. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Tahan dulu. supaya- Tunggu. Tetapi aku berdoa untuk kau. Ada peralihan di situ. Fufu Papa. Iblis paksa saya untuk tampi kalian semua. Petrus, Simon. Tetapi saya berdoa untuk kau. Di situ ada peralihan dari plural ke orang kedua tunggal untuk kau. Fufu Papa. Siap. Di situ ada peralihan dari plural kalian ke kau Petrus. Tetapi aku berdoa untuk kau. Ya. Oke, apa isi doanya? Ini penting sekali. Edwin, lanjut. supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jika Jawab, engkau telah jika engkau telah insaf, Fufu Fafa, Yesus katakan kepada Petrus, engkau harus meneguhkan, menguatkan, konfirmasi, artinya semua yang bengkok-bengkok harus kau luruskan dari saudara-saudaramu. Satu-satunya rasul, Yesus berdoa secara khusus untuk dia dengan menyebut namanya, dan satu-satunya rasul, seluruh gereja berdoa untuk dia ketika dia punya masalah. Kisah 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kenai, ganti jemaat dengan gereja. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi gereja dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Bengkoknya bagaimana? Sekarang nih bengkoknya bagaimana? Oke, Kenai. Kisah 15 ada yang tanya bengkoknya bagaimana? Ini penting sekali, oke. Ketika terjadi masalah sunat, oke. Kembali kepada Kisah 15 ayat ke persoalan sunat. Siapa yang berbicara? Di situ ayat 6-nya dulu. Contoh dari Sino, yang contoh yang bengkok-bengkok ini di sini. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penetua-penetia untuk membicarakan soal itu. Soal apa di situ? Tahan dulu. Soal apa? Kembali ke ayat 2. Ada persoalan apa di situ? Dari ayat 1-nya. Beberapa orang dari Yudea ke Antioquia dan mengajar kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penetua-penetua di Yerusalem Kenai, jangan terus membicarakan cepat. Kau ini omong macam minum air sih. Sekarang di ayat 6 kembali. Mereka membicarakan itu. Siapa yang membicarakan itu? Buka kitab suci atau serahkan kepada para rasul. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penetua-penetua untuk membicarakan soal itu. Oke. Sesudah Sekarang setelah sekian lama perdebatan, disinilah otoritas harus berdiri. Fufu Baba, siapa yang harus berdiri? Ayat 7. Kenai, baca. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukar pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, Tahan dulu, supaya Kenai. dengan kontak Supaya kalian tahu bahwa sejak semula Allah telah memilih aku dari antara kalian. Supaya melalui apanya Petrus? supaya perantaraan mulutku Melalui, kata melalui. Supaya perantaraan mulutku bangsa-bangsa, supaya perantaraan mulutku. supaya dengan perantaraan Kata dengan ini yang dengan atau melalui ini yang engkau harus pakai, makanya supaya sorry, perantaraan Mak. mulut, supaya melalui dengan, oke? supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Perkara selesai. Karena itu ayat 28, ini adalah keputusan kami, keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Otoritas punya keputusan. Kenapa?
ayat 28. Keren sih. Keren sih. Maksud saya kalau dengan kalau dengan yang penjelasan roh. Oke. Tahan dulu, Bapak. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Oke, sekarang Erlin, ketika masalah tidak diselesaikan harus dibawa kemana? Matius 18 ayat 17. Matius 18 ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soal ini kepada gereja. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Frater, monitor frater. Ke-mute itu. Pater. Oh ya, maaf, ada telepon, ada paket. Bye, kau cuci kah? Banyak. Kau setrika juga. Yes. Oke. Oke. Sampai di mana tadi? Maaf, tadi ada telepon masuk. 18 ayat 17. Iya, kalau persoalan tidak terselesaikan dibawa kemana? Baca. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada gereja. Hay que firmar. ¿Me confirma su nombre? Herman con H. Sí, señor.